bendera Indonesia ya adik-adik. Kak Anis merah, Kak Cindy putih. Iya. Ini kenapa sih Kak? Ada apa ini Kak? Kan sekarang ini bulan Agustus. Oh, Kita memperingati apa Kak Cindy? Agustus adalah memperingati apa ya? Oh, ada lagunya tuh Kak. 17 Agustus tahun 45. Wah, itulah hari kemerdekaan kita. Oh iya ya Kita Kak. memperingati hari kemerdekaan. Nah, kita sebagai warga negara yang baik, Yes. bangsa Indonesia, kita ikut memeriahkannya. Wah, luar Ya. biasa, termasuk sekolah minggu HOG Iya, ya Kak kita ya. ada lomba-lomba ya, Kak, ya. Yes, adik-adik sekolah minggu HOG juga turut memeriahkan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Ada apa sih Kak Wah, Anis? ada lomba ini estafet Yosua. Wow, estafet Yosua. Terus katanya ada lagi Elisa suka makan ya Kak ya. Iya. Elisa suka makan. Satu lagi Kak Cindy yang gak kalah hebohnya. Daud dan Batsyeba. Oh, Daud dan Batsyeba. Gak kalah lagi katanya ada Daud menari loh Kak. Apa sih, Kak, itu, Kak? Penasaran kan? Makanya adik-adik datang ke sekolah minggu HOG secara onsite ya atau secara offline. Di sini Jalan Diponegoro nomor 16 hari Minggu 20 Agustus 2023. Minggu depan, Kak, ya? Yes, ingat Iya, ya. minggu depan. 20 Agustus 2023 onsite atau offline di tempat ini. Oke. Jam berapa Kak? Jamnya ada siang dan juga sore. Sore, betul. Yes, betul sekali. Oke. Pokoknya adik-adik jangan sampai nggak datang ya Kak ya ya. betul sekali. Ada seru lagi itu. Yes. Hadiahnya ada hadiahnya juga loh. Wow, luar Iya, biasa. kita ada makan-makan juga loh ya. Wah, baik, baik, Tetapi baik, yang Kak. pasti karena kita ke gereja mau untuk menyenangkan Tuhan Yes, dong Kak. amin. Bukan karena lombanya ya. Ya, seperti hari Iya. Minggu yang berbahagia saat ini Kak. Kakak lihat adik-adik di rumah tuh sudah cantik, udah ganteng-ganteng, kayaknya udah ready begitu Betul. aja loh, luar biasa ya. Meskipun adik-adik saat ini secara online, tapi semangatnya membara seperti Semangat, kita ya Kak berbahagia, ya. bersukacita Betul. semua ya. Baik, tanpa berlama-lama kita akan mulai ibadah kita pada hari Minggu. Sejenak kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di hari Minggu yang berbahagia ini. Kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari setiap kami. Saat ini kami mau bersama-sama berkumpul meskipun kami berbeda ruang dan waktu, tapi hati kami satu, kami mau memuji, memuliakan Tuhan. Berkati ibadah online kami dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari yang berbahagia boleh lambaikan tangannya. Amin. Laskar Kristus Siap. Sekali lagi belum semangat. Yes, betul, Kak. Laskar Kristus Siap. Luar biasa Kak adik-adik. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Katakan hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sama-sama kita mau bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau sahabatku, kau saudaraku. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, katakan kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi katakan, tiada yang dapat memisahkan kita.
semua bersuka cita karena hari ini adalah harinya Tuhan. Amin. Amin. Sama-sama katakan, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Haleluya. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Sekali lagi katakan, mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Sekali lagi katakan, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Amin. Oh, haleluya. Amin. Masih mau lebih lagi memuji Tuhan? Haleluya. Semangat. Amin. Karena Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan bermacam-macam keunikan. Amin. Mari kita rayakan keagungan Tuhan. Kita pujikan pujian ini dari awal sama-sama dengan penuh sukacita. Amin. Amin. Pakai gerakan hitung badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Ada yang lebih aneh lagi, Lebih Kak? aneh binatang bebek. Lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya. Haleluya. Tuhan maha kuasa. Haleluya. Tuhan maha kuasa. Lebih semangat lagi. Ingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek. Lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya. Haleluya. Tuhan maha kuasa. Haleluya. Tuhan maha kuasa. Haleluya. Haleluya. Tuhan maha kuasa. Haleluya. Tuhan maha kuasa. Amin. Amin. House of Glory, taat, tekun, setia. Indonesia merdeka. Sidoarjo Diberkati. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau perkatakan dulu iman kita. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Kita ucapkan bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudingi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.
Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terjun akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari kita siapkan hati, sama-sama kita pujikan lagu ini, lagu doa Yabes. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Shalom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu.
Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kepercayaan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau merenungkannya, kami mau menjadi pelaku firman. Urapi Tuhan Yesus anak-anak-Mu sehingga firman yang disampaikan didengar, direnungkan, kemudian dilakukan. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan belajar mengabaikan tanggung jawab berakibat hukuman. Pelajaran hari ini bertemakan mengabaikan tanggung jawab berakibat hukuman. Mari kita akan membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai 24. Tapi saat ini kakak akan membacakan dimulai dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan di dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Tuhan Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah dengan tangannya sendiri, dan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Adam, yaitu mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Dari segala kemewahan Taman Eden, Adam dan Hawa diperintahkan boleh menikmati semuanya itu, kecuali buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi mereka lalai. Dan kelalaian Adam serta Hawa ini untuk melakukan perintah Tuhan dengan penuh tanggung jawab, maka Adam dan Hawa menerima hukuman. Kita sedang belajar I will tanggung jawab, mengetahui dan memahami tugas saya, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan tugas tepat waktu, menepati janji, memperbaiki kesalahan yang dengan segera. Ya, tanggung jawab artinya tidak melalaikan semua tugas yang Allah perintahkan kepada Adam dan Hawa. Tetapi mereka tidak menepati janji ketika ular itu membujuk Hawa, dan Hawa percaya untuk mau makan buah pengetahuan baik dan jahat yang ada di tengah Taman Eden itu.
Lagi pula Hawa juga mengajak suaminya Adam untuk bersama-sama makan. Akhirnya hukuman Allah terjadi ketika mereka mengabaikan tanggung jawab yang diberikan Allah, mengakibatkan hukuman. Apa sih hukuman yang diberikan Allah kepada Adam ketika mereka tidak mengerjakan tanggung jawab? Yang pertama, susah payah dan kesakitan saat melahirkan. Akibat kelalaian yang Hawa kerjakan di dalam mentaati firman, karena Hawa dibujuk oleh ular itu, Hawa memperoleh hukuman, yaitu berupa kesakitan. Kesakitan waktu mengandung. Para wanita dewasa bisa mengandung, dan kutuk itu diberikan oleh Allah kepada Hawa karena Hawa tidak taat oleh firman yang sudah disampaikan dari Allah kepada Hawa. Hawa karena dibujuk oleh si ular dan dia makan buah pengetahuan baik dan jahat yang ada di tengah-tengah taman itu. Selamat Hawa taat dan bertanggung jawab melaksanakan firman, di saat itu pula ia tidak mengalami kesakitan atau susah payah apapun, sebab semuanya sudah tersedia. Tetapi karena Hawa mengingkari janji, seperti yang I will katakan, menepati janji, dan Hawa tidak mengerjakan itu, maka hukumannya adalah buah yang didapat sebagai akibat dari kelalaian melakukan tanggung jawab. Jadi setiap kita harus mengerjakan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Allah kepada kita, oleh papa mama kepada kita, oleh guru-guru yang ada di sekolah kepada kita untuk dikerjakan. Kalau kita lalai di dalam mengerjakan tanggung jawab itu, maka pastikan akan ada hukuman. Salah satu contoh apa ya? Contohnya di sini, saat lalai membersihkan kamar tidur supaya kamarnya rapi. Mama ngomong, bangun tidur, kamarnya harus dirapikan. Tiba-tiba kesiangan tidurnya, lupa, lalai membersihkan atau merapikan tempat tidur, maka akan ada hukuman dari papa atau mama. Apa ya kira-kira hukumannya? Mungkin uang sakunya tidak diberikan, atau diberikan sanksi yang lain. Mari kita belajar untuk mengerjakan setiap tanggung jawab yang diberikan para orang tua, papa, mama kepada kita. Demikian juga tanggung jawab ini akan kita kerjakan ketika kita ada di sekolah. Contohnya, waktu ada ujian atau ulangan, tidak nyontek. Kita benar-benar tidak nyontek. Mengapa kita bisa tidak nyontek? Karena kita mempersiapkan diri. Karena kemarin kita belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga setiap ulangan yang kita hadapi bisa kita kerjakan. Berbeda saat ulangan dan kita tidak mempersiapkan diri, dan kita tidak mau belajar, dan kita menganggap semuanya ini santai. Wow, ulangannya jadi tidak mendapatkan nilai yang baik. Kita sedang melalaikan tugas, kita sedang melalaikan tanggung jawab. Atau saat para guru memberikan kepada kita PR atau pekerjaan rumah, kita harus juga dengan segera melakukannya supaya tidak lupa. Karena memang tanggung jawab adalah penting. Dan ketika kita diberikan tanggung jawab dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan berkat. Sebaliknya, ketika kita tidak mengerjakan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh, salah satu contoh lagi,
Ketika papa dan mama sudah mengatakan stop untuk bermain HP, HP harus selesai di jam sekian, dan adik-adik semuanya mentaatinya, maka semuanya akan menjadi baik. Tapi saat tidak mentaatinya, ada akibat-akibat atau ada masalah baru. Mungkin kita terlambat untuk tidur sehingga besoknya kita bisa oversleep, kita kesiangan, kita bisa terlambat datang ke sekolah, dan akibatnya kita mendapatkan hukuman. Demikian juga ketika Adam dan Hawa tidak mentaati, melepaskan tanggung jawab yang diberikan Allah untuk mengatakan untuk tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat yang ada di tengah-tengah taman itu, maka akibatnya akan ada kesakitan saat Hawa mendapatkan hukuman dari Allah. Mari kita belajar untuk selalu bertanggung jawab atas kepercayaan, atas kesempatan yang diberikan Allah kepada kita. Anak-anak Tuhan mau, pasti harus mau. Karena setiap tanggung jawab yang diberikan dan kita kerjakan dengan baik, maka akan ada berkat, akan ada hadiah yang disiapkan untuk kita tentunya. Yang kedua, apa ya? Hukuman apa yang diberikan oleh Adam dan Hawa ketika dia tidak mengerjakan tanggung jawab? Yang kedua adalah tanah dikutuk. Adam sebagai kepala rumah tangga bersalah, tetapi Allah sangat mengasihi Adam sehingga tanah yang dikutuk itu, sehingga bukan Adam yang dikutuk tapi tanah yang dikutuk. Adam dikutuk apa? Engkau akan bekerja keras mencari uang. Ya, kutuk yang diberikan Hawa yaitu susah payahmu saat mengandung, saat melahirkan itu diberikan, dan Adam juga diberikan hukuman atas pekerjaannya karena dia tidak bertanggung jawab, yaitu tanah itu dikutuk. Dia harus bekerja keras untuk mendapatkan uang karena Adam sebagai suami, Adam sebagai papa. Ya, akibat tanah yang dikutuk selama itu pula manusia harus bekerja keras untuk bisa makan. Padahal sebelumnya segala kebutuhan dari manusia itu dicukupkan Allah tanpa harus bekerja keras untuk mendapatkan. Tinggal ngambil, tinggal menikmati. Tetapi karena satu hal yang tidak dipertanggungjawabkan oleh Adam, maka tanah itu dikutuk. Adam harus bekerja keras sampai saat ini. Para papa, para suami, para laki-laki harus bekerja keras untuk menafkahi kehidupan keluarganya. Mari, dampak ini juga bisa ada di dalam kita saat kita tidak mengerjakan tanggung jawab, yaitu saat malas belajar. Kita jadi tidak pintar. Saat malas belajar, waktu menghadapi ulangan semuanya akan menjadi sulit. Saat mau belajar, saat malas belajar, maka semuanya menjadi tidak baik. Padahal tanggung jawabnya kita harus apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, ada PR dikerjakan. Ada mama papa harus belajar. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, karena tugas dan tanggung jawab seluruh kita anak-anak Tuhan adalah belajar. Dan kita menjadi pintar. Belajar dengan rajin, kita menjadi cerdas. Belajar dengan rajin, kita menjadi diberkati. Di sekolah diberkati. Kalau kita diberkati, maka ke depannya semuanya akan menjadi baik, semuanya akan menjadi mudah.
cita-citanya, apa yang dicita-citakan bisa dikerjakan. Karena apa? Karena ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, anak-anak Tuhan, anak-anak teman-teman yang sedang belajar itu akan mendapatkan nilai yang terbaik. Yang ketiga, ketika tanggung jawab itu tidak dikerjakan, apa yang didapatkan oleh Adam dan Hawa, yaitu diusir dari Taman Eden. Hukuman yang paling berat adalah Allah mengusir Adam, Allah mengusir Hawa untuk keluar dari Taman Eden. Padahal di Taman Eden semuanya sudah tersedia. Tetapi saat ia harus keluar, maka taman yang selama ini sudah diberikannya itu dilepaskan. Dan kemewahan jasmani itu sudah berubah. Laki-laki akan bekerja keras, wanita akan sakit saat bersalin, ya, dan itu harus ditinggalkan karena Adam dan Hawa memang saat dia memakan buah pengetahuan jahat dan pengetahuan baik dan jahat yang ada di tengah-tengah Taman Eden itu dilanggar karena bujukan dari si ular itu. Mereka benar-benar diusir keluar dari Taman Eden. Kemewahan jasmani, segala kebutuhan manusia yang ada di sekitar kita, harusnya kita tinggal menikmati tanpa mengusahakannya. Ada makanan yang berlimpah, ada tanaman, ada buah-buahan yang berlimpah. Bahkan pada saat itu Adam juga diberikan kuasa oleh Allah memberikan nama-nama, ya, kepada tanam-tanaman, memberikan nama kepada hewan-hewan. Tetapi saat Adam dan Hawa harus keluar dari Taman Eden karena diusir oleh Allah, tidak mengerjakan tanggung jawab, maka sekarang mereka harus bekerja keras. Kemewahan rohani adalah ada Allah di dalamnya. Saat Adam dan Hawa ada di Taman Eden, Allah bisa dijumpai setiap saat, dan itu tidak terjadi setelah Adam dan Hawa harus keluar dari Taman Eden. Dan sejak diusir keluar, manusia tidak bisa menikmati semuanya itu. Harus bekerja keras dan hubungan manusia dengan Allah terputus. Manusia harus mengalami kematian jasmani, ya. Selalu ada kesusahan jika kita tidak melakukan tanggung jawab. Sebab sesungguhnya tanggung jawab yang sesungguhnya adalah tanggung jawab kita kepada Allah untuk setiap saat tidak hanya mendengarkan firman, tetapi merenungkannya, kemudian melakukannya sesuai dengan firman yang disampaikan. Allah memberikan kepada kita kehendak bebas. Apakah kita mau taat? Apakah kita tidak? Apakah kita mau bertanggung jawab atas semua tugas-tugas yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita pasti mendapatkan reward, pasti mendapatkan hadiah, pasti mendapatkan berkat saat kita melakukan tanggung jawab yang diberikan. Tapi ingat, ketika kita melalaikannya, ketika kita tidak mengerjakan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, maka akan ada masalah besar. Mari kita akan masuk di dalam ayat hafalan Lukas 16 ayat 10b. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga
dalam perkara-perkara besar. Mari mulai saat ini kita berjanji kepada Tuhan Yesus untuk kita setia dan bertanggung jawab atas setiap tugas-tugas yang diberikan kepada Tuhan Yesus untuk dikerjakan oleh tangan kita supaya kita diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, firman sudah disampaikan. Biarlah pengurapan-Mu memberkati seluruh anak-anak-Mu untuk tidak hanya mendengarkan tetapi menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Berkati seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu. Firman Tuhan ini tidak pernah gugur tetapi sampai di dalam hati anak-anak-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, firman Tuhan sudah diperdengarkan, kita diberkati, amin. Amin Kak Anis, amin. Sekarang giliran kita, siapa yang mau menjadi berkat? Amin. Mari sebelum kita memberkati rumah Tuhan di tempat ini, kita bersama-sama bersatu hati, kita mau berdoa untuk firman Tuhan dan Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, pada hari ini kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kami sangat diberkati dan kami mau bertumbuh menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran dan taat pada firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang hari ini sudah menyampaikan kabar baik, dan sebentar kami Tuhan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Berkati setiap kami yang memberi maupun yang belum bisa memberi. Berkati juga hamba-hamba Tuhan yang mengelola persembahan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik bisa memberikannya melalui OVO, GoPay, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB, mobile banking BCA, atau transfer melalui BCA atas nama Willy Joseph Chandra 0180508023, atau transfer mata uang asing melalui OCBC NISP-TBK cabang Ahmad Yani Sidoarjo AC 551800002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Dan kalau sudah ditransfer, beritanya sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, HOG Kids mengadakan event spesial dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang diadakan pada hari Minggu 20 Agustus 2023 di Camp David. Ibadah sekolah minggu pagi pukul 9 dan ibadah sore pada pukul 4 sore dengan dress code-nya baju merah atau putih. Akan ada beragam lomba dan hadiah. Jangan lupa ya, datang dan ajak teman-teman. God bless you. Masih bersemangat memuji Tuhan, amin? Masih dong Kak, Amin. semangat dong Kak. Yes, apalagi kita tadi mau merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, amin. Sebagai anak-anak yang hebat, sebagai warga Indonesia yang juga gak kalah hebat, kita harus belajar bersama-sama salah satu karakter yang luar biasa, yaitu karakter apa Kak? Bertanggung jawab. Ya, karakter tanggung jawab. Siapa yang sudah hafal boleh lambaikan tangan? Wah, 1.000, 2.000, 3.000 anak sudah hafal. Mari kita pujikan lagu ini dengan sukacita, amin. Laskar Kristus siap. Sekali lagi, Laskar Kristus siap. Dengan gerakan yang semangat kita angkat pujian ini. Mengetahui dan memahami tugas saya, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan tugas tepat waktu, menepati janji, memperbaiki kesalahan dengan segera.
sungai ya Kak ya. Iya. Selalu mengalir, tidak pernah habis, tidak pernah berhenti. Amin. Kita selalu mengucap Syukur. Amin. Biar kasihnya seperti sungai. kasihnya seperti sungai. Goyang badannya. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, Kasihnya seperti sungai. Amin. kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Goyang badannya katakan mengalir. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi kasihnya. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yes, yes, yes. House of Glory, Taat, tekun, setia. Mari kita angkat tangan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, ibadah ini memuliakan namamu, ibadah ini mengagungkan namamu. Mari perintahkan berkat-Mu yang luar biasa turun untuk anak-anak-Mu. Diberkati kesehatan-Mu, diberkati sekolah-Mu, diberkati masa depan-Mu, diberkati papa mamamu, diberkati seluruh aspek kehidupan-Mu. Engkau naik tidak turun, menjadi kepala bukan ekor, dan apa yang dikerjakan oleh tangan-Mu, Tuhan Yesus membuat berhasil, Tuhan Yesus membuat beruntung. Terimalah berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang sudah diberkati katakan amin.